Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya agak kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam panjang umur sampai 500 tahun. Kelamaan ya Pak? Atau besok, sampai besok? Kecepatan. Yang penting umur sudah ditentukan sama Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ketua DKM yang sama-sama kita hormati, Al-Ustadz Abdurrahman, beserta segenap pengurus Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidz, para alim ulama, sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya, mudah-mudahan mendapatkan rahmat, maghfirah Allah, keberkahan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tahun yang lalu kita harap-harap cemas begitu selesai Ramadan, apakah bisa masuk Ramadan tahun yang akan datang atau tidak. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita berada di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah sayyidus syuhur, rajanya bulan. Di antara 12 bulan, satu bulan rajanya yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Bulan yang penuh dengan lautan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan di mana Allah mengobral pahala. Kita panen. Kita ini sedang panen, Pak. Ya. Dan yang hadir semua di sini ini menurut perspektif Islam orang kaya semua, Pak. Gimana tidak dikatakan kaya? Kata Nabi, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan, mau apa lagi? Istana lewat, Ferrari lewat, Pak. Dengan salat 2 rakaat tadi sebelum subuh. Apalagi sholat subuh wajibnya. Subhanallah, Allah memanjakan kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Maka dari itu
Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, syahrul Ramadan syahrun lil hasadi. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen amal. Kita panen ini. Di mana ketaatan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Doa dikabulkan, Pak. Jangan lambat, terus panjatkan doa. Doa itu bagian daripada ibadah. Ada kalanya kontan langsung Allah beri, ada kalanya besok, lusa, seminggu yang akan datang, sebulan, setahun, 2 tahun, bahkan nanti di hari akhir setelah kiamat. Maka dari itu kita aji mumpung di bulan Ramadan ini. Kita menjadi hamba Allah yang terdepan dalam kebaikan. Ini hadir di masjid, ya Pak. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Dikatakan barang siapa yang hadir di majelis ta'lim, maka diberikan pahala oleh Allah sama dengan 100 rakaat sholat. 100 rakaat. Sudah ada yang sholat 100 rakaat ya Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu tema kajian pada pagi hari ini adalah optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Artinya optimalkan dengan 2 ikhtiar. Yang pertama ikhtiar batin, mohon kepada Allah, panjatkan setiap ba'da salat sebagaimana Nabi berpesan, berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Seraya beliau berkata, "Anna uhibbuka ya Mu'ad." Sampai 3 kali Nabi mengatakan, "Aku sangat cinta kepada engkau wahai Mu'ad." Usika la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi kepada Mu'ad, dan doa ini berlaku untuk kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad kan. Nabi wasiatkan kepada Mu'ad dengan jarak yang sangat dekat. Tangan Nabi di pahanya Mu'ad. Kuwasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, janganlah sekali-kali setiap ba'da salat meninggalkan doa mohon kepada Allah 3 perkara, 3 hal. Yaitu mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku. Tolong ya Allah agar aku selalu mengingatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Jadi hamba Allah yang selalu berzikir, basah bibirnya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu tanda hamba Allah yang telah mendapatkan pertolongan. Kalau kita masih jarang berzikir, terus panjatkan doa ini. Ya, itu 1. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku agar aku selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang sangat banyak. Banyak sekali nikmat Allah sampai kita tidak bisa menghitungnya ya Pak. Saking banyaknya nikmat Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Berarti tidak sedikit. Sekalipun menggunakan komputer, kita mau menghitung nikmat tidak akan bisa menghitungnya. Sekarang aja bisa napas keluar ke dalam, bisa lega ya Pak. Bukankah itu nikmat yang gratis dari Allah? Tanpa minta iuran bulanan. Kalau kita pasang listrik kan ada bayar bulanan. Pasang pasang telepon bayar bulanan.
Air ada bayaran bulan. Ini gratis dari Allah, oksigen dari Allah. Ya Pak, coba renungkan. Ketika kita sesak napas baru kita ke rumah sakit pakai tabung oksigen agar lega napas kita. Berapa satu tabung Pak? Masya Allah, ada harganya ya. Ada yang 200.000, ada yang 500.000 satu tabung karena susah napas. Ini gratis, berapa puluh tahun kita diberikan oleh Allah napas lega. Itu baru satu. Mata bisa melihat, pendengaran bisa mendengar, ya Pak. Hidung bisa mencium. Ini aroma apa? Subhanallah. Maka dari itu semua itu akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah manakala ada pelanggaran. Khainatul a'yun, pelanggaran mata, pelanggaran telinga, pelanggaran lisan, hati, semua itu akan ditanya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka setiap anggota badan kita itu ada dosanya Pak. Ya Pak, kita ini banyak dosa sebenarnya, cuman Allah tutup aib kita Pak. Banyak dosa termasuk saya juga. Allah tutup aib kita. Wajiburni, tutup ya Allah aibku. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, kembali kepada Allah. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kita merasakan bahwa ini adalah dosa. Tetapi Allah Maha Pengampun. Ada dosa yang dihapus dengan harian, dengan mingguan, dengan tahunan. Dosa harian dihapus dengan sholat lima waktu. Antara sholat dengan sholat menghapus Pak. Alhamdulillah, dengan catatan sholatnya benar. Dosa subuh antara duhur nanti dihapus di waktu duhur, otomatis. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Antara salat 5 waktu, antara Jum'ah dengan Jum'ah, antara Ramadan dengan Ramadan, jadi kiparat di antaranya selama dia meninggalkan dosa besar. Jadi tahun Ramadan kemarin, 1 tahun Ramadan ini, 1 tahun dihapus dengan Ramadan ini, dengan catatan saumnya benar, saum dohiron wa batinan. Di samping saum menahan hal-hal yang membatalkan saum, tidak makan, tidak minum, ya, kita saum dari hal-hal yang membatalkan pahala saum. Di antaranya apa? Tidak berkata-kata dusta, tidak ghibah, tidak ada sumpah palsu, ya Pak? Tidak ada kata-kata kotor ketika saum. Karena semua itu menggugurkan pahala saum kita. Maka dari itu, saum yang menghapus dosa 1 tahun, di samping saum dari yang membatalkan, saum pula indera kita. Pandangannya saum, telinganya saum, ya Pak? Lisannya saum dari hal-hal yang dilarang. Untuk berkata-kata selain berkata-kata yang baik. Dilarang melihat yang mestinya tidak boleh dilihat. Melarang mendengar mestinya yang tidak boleh didengar. Itu yang menghapus dosa 1 tahun. Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah telah memberikan kesehatan di bulan Ramadan ini, dan terus kita berikhtiar beri masukan yang bagus di bulan Ramadan agar semakin giat ibadahnya. Ya, kalau untuk fisik kan asupan yang bagus, 4 sehat 5
sempurna. Untuk rohani pun sama. Ini perlu santapan rohani. Santapannya apa? Ini sekarang. Kalau diibaratkan ini sedang ada di hotel bintang 5, di mana jamuannya komplit, semuanya ada. Makanannya, minumannya, penataannya. Ini makanan rohani yang sangat empuk. Di mana ada majelis ta'lim, di mana ada kajian. Ini santapan rohani yang sangat potensi, yang sangat bermanfaat untuk membersihkan hati kita. Maka mohon kepada Allah agar selalu bersyukur. Alhamdulillah minimal. Yang ketiga, wa husni ibadati, kata Nabi, ya Allah bantulah aku agar aku melaksanakan, agar aku mempersembahkan ibadah yang terbaik. Jadi salat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, memenuhi kriteria syarat dan rukun. Saum juga sama, baca Al-Quran juga sama, tidak mengejar target. Taraweh apalagi, jangan satu napas kemudian baca juga karu-karuan seperti sedang mengunyah, gitu kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu, ya. Apa, buat apa, mau kemana kita ini? Ya, tuh salat itu munajat kepada Allah, maka lafadznya, bacaannya, ya, fasih, kemudian penuh dengan penghayatan maknanya. Dari takbir Allahu Akbar sampai salam, usahakan bacaan salat itu dipahami. Bagaimana kita bisa khusyuk salat kalau tidak tahu apa yang kita baca? Seperti iftitah Allahu Akbar kabira. Apa artinya, Pak? Allah Maha Besar, kabira yang besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku, sedang menghadap Allah, wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan muslima, dengan tulus dan berserah diri. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dengan demikian aku diperintah sebagai seorang muslim. Udah hafal, Pak? Insya Allah. Kalau belum hafal, tidak ada kata terlambat. Bagi orang yang masih hidup, tidak ada kata terlambat. Baca lagi tuntunan salat, dipahami mana. Ya, karena dalam hadis Nabi, ya'lamu ma yaqul, tahu betul apa yang diucapkan dalam bacaan salat. Dan salat bukan berarti menerjemahkan bacaan salat, tapi memahami, langsung paham. Ya, bukan seperti tadi Allahu Akbar kabiro, Allah Maha Besar, bukan itu. Bukan menerjemahkan, tetapi sudah paham semua bacaan-bacaan salat, baik yang sunnah maupun yang rukun, yang wajibnya. Insya Allah. Ketika waladdallin, amin. Amin maknanya apa, Pak? Semoga Allah mengabulkan doa kami. Itu mana? Maka pantap, ya, ketika imam usahakan bareng aminnya dengan imam, kan langsung diaminkan oleh malaikat. Barang siapa yang aminnya bareng makmum dengan imam, itu diaminkan oleh malaikat. Bayangkan, malaikat mendoakan kita, kita kira langsung dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu, ya. Maka dari itu evaluasi lagi agar ibadah kita berkualitas, bacaan Al-Quran berkualitas, tidak buru-buru, ya, baca, karena Al-Quran surat dari Allah langsung,
Ya Pak, seseorang yang sedang mabuk cinta dapat surat, kalau sekarang mungkin udah gak ada surat karena ada ini ya Pak. Itu surat dari kekasih. Oh, dibaca, dikantongin, dibaca lagi, kantongin lagi, katanya. Itu bukan pengalaman Pak. Kenapa? Dari kekasih. Ya, ini yang maha kasih Pak. Kekasih, hakikat kekasih kita Allah. Ya, hakikat cinta itu hanya untuk Allah Pak. Boleh suami mencintai istri, istri mencintai suami, mencintai anak, mencintai di rumah, harta, perhiasan, silakan. Tapi semua kecintaan itu jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan merasakan nikmatnya iman kalau cintanya diberikan kepada suami, kepada istri, kepada anak, Allahnya diabaikan. Ketika datang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas. Atau sudah standby di masjid. Oh, Masya Allah, dipanggil sama kekasih yang tercinta, Allah yang maha sayang kepada kita. Mantap. Maka akan merasakan manisnya iman. Maka dari itu, dalam rangka mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan cukup dengan 3 perkara. Yang pertama, tanamkan muraqabah. Apa itu? Muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam perspektif tasawuf namanya ihsan. Belum sempurna keimanan seseorang manakala belum melewati yang ketiga, yaitu ihsan. Yang pertama kan iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Baru sempurna imannya seseorang manakala sudah masuk ke ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat, seakan-akan melihat. Ketika kita berdiri, a'udzubillahi minasyaitonir atau rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sebelum sholat kan dibaca doa itu agar terhindar dari setan. Kita ini tetap tidak luput dari gangguan setan Pak. Selama hidup selalu digoda. Betul, ketika adzan dikumandangkan setan itu lari sampai keluar angin. Dalam Sahih Bukhari dikatakan walahu durat, saking takutnya. Tapi begitu selesai adzan, datang lagi. Setan akan datang dari depan, dari kanan, dari kiri, belakang, atas, bawah. Bahkan bisa mengikuti peredaran darah. Tetapi tipu daya setan sebenarnya sangat lemah bagi hamba Allah yang ikhlas dalam ibadahnya. Illa ibadakallahul mukhlasin. Ikhlas ibadahnya semata-mata karena Allah. Setan tidak mampu. Apalagi orang yang saum. Ya, dipersempit gerak setan itu bagi orang yang saum untuk menggoda manusia. Maka dikatakan wasupidatis syayatin. Di bulan Ramadan setan dibelenggu, bukan diikat maksudnya itu. Artinya tidak berdaya setan untuk menggoda hambanya yang sedang mabuk, yang sedang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana melihat Allah? Melihat Allah dengan ilmu. Karena Allah itu gaib. Ya Pak, tidak bisa dicapai oleh indera kita, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium. Tidak bisa. Gaib. Maka melihat Allah cukup dengan melihat ciptaannya. Ya Pak, ada langit, ada bumi, termasuk diri kita. Ciptaan Allah. Bukan ibu, bukan bapak kita yang menciptakan kita, ya kan? Ya Pak ya. Allah yang menciptakan kita. Seolah-olah Allah ada di depannya.
Bagaimana Ustaz, saya belum bisa itu. Fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Kalau belum bisa seolah-olah melihat Allah, yakinkan bahwa sesungguhnya Allah melihat. Mana dalilnya bahwa Allah melihat? Bahwa Allah menyaksikan kita? Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186, nanti dibuka lagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwasbisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, artinya walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisiki oleh hatinya. Sekalipun ibu nih sedang di masjid ya Bu, tapi hatinya ada di mana Bu? Ada di pasar atau ada di dapur? Allah tahu Pak, hati kita ini sedang apa yang dibisiki oleh hatinya, itu diketahui oleh Allah. Maka selalu tanamkan oleh hati kita itu husnudzon, artinya prasangka baik kepada Allah, bahkan terhadap sesama manusia. Kedepankan husnudzon itu. Jangan bawaannya mangkal baik gitu kan, nggak akur-akur dengan tetangga gitu. Ada kedengkian dalam kalbunya, jangan. Ini kita saudara semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah yang mempersaudarakan kita. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah saudara semuanya, dimanapun kita berada. Ikhwan fiddin namanya, saudara dalam agama. Maka saling asah, saling asuh, saling asih. Tuh indahnya dalam ajaran Islam, saudara. Jadi tidak ada kedengkian. Sekalipun ada clash, ada beda pendapat, boleh, tapi tidak berlarut-larut. Segera islah, lakukan perdamaian. Karena dosa di antara kita manakala tidak saling islah, ke bawah mati diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak diampuni dosa-dosanya kalau yang bersangkutan tidak memaafkan. Maka dari itu bersihkan hati kita, karena hati diketahui oleh Allah. Wa nahnu, bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher. Jadi Allah itu lebih dekat, ya. Dekatnya Allah tentu tidak dekat seperti benda gini, karena Allah dikatakan tadi goib. Yang penting yakin bahwa Allah dekat dengan kita, bahwa Allah mengawasi kita. Surah Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara, itu dalilnya bahwa Allah selalu melihat kita. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah selalu melihat apa yang kalian kerjakan? Sedang di mana? Sedang melaksanakan apa? Selalu diketahui oleh Allah, baik ketika menyendiri atau ketika kumpul banyak. Selalu ditatap, selalu dilihat, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba Allah yang muraqabah, hamba Allah yang senantiasa sudah merasa diawasi, akan merasa risih, malu untuk melakukan pelanggaran itu. Jadi yang pertama, tanamkan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa? Lewat salat, ya.
Jangan sampai sholat itu sebagai ritual, rutinitas gitu kan. Datang, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Gitu aja kita perhariannya. Enggak ada rasanya. Enggak ada perubahan. Enggak merasa diawasi gitu kan. Allah itu ingatnya itu ketika di masjid aja. Di luar masjid kadang-kadang lupa. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ya Pak? Insya Allah. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya sesuai dengan ikhtiar hambanya. Kata Nabi, orang baik bukan orang yang tidak pernah dosa. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tidak pernah hilaf. Tapi orang baik adalah orang yang mau memperbaiki kehilafannya, kesalahannya, kekeliruannya, selalu sadar diri ya atas perbuatan menyimpangnya itu. Yang tidak wajar itu dosa terus-terusan enggak sadar-sadar. Ya. Karena yang selamanya benar malaikat ya Pak. Malaikat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tidak suci. Yang suci itu malah malaikat. Yang selamanya salah siapa Pak? Setan. Ada kalanya kita khilaf, ya Pak? Kita biasa baik, tapi ada kali terpeleset. Itulah manusia. Ada pepatah mengatakan zallatul qadam, terpeleset kaki, ad-darru min jalatil lisan, lebih berbahaya daripada terpeleset lidah. Terpeleset kaki ada dokternya. Ya Pak? Banyak tukang urut di Cimande itu kalau keseleo kaki kita. Tapi kalau terpeleset lidah, keluar kata-kata menyakiti hati orang, Masya Allah lebih tajam daripada pedang. Sakit rasanya. Si fulan nuduh saya, si fulan memaki-maki saya. Hati-hati dengan lisan. Karena lisan tidak bertulang. Hati-hati. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ucapan kita, semua yang kita bisiki dalam hati, apa yang kita pikirkan, semuanya diketahui oleh Allah. Yang ketiga, yang pertama dari Al-Baqarah 186, yang kedua dalam surah Al-Alaq ayat 16 kalau tidak salah. Yang ketiga surah Al-Hadid, surah Qaf ayat 16. Di mana Allah berfirman, surah Qaf ayat 16, yang barusan surah Qaf ya surah Qaf. Al-Baqarah itu adanya di 186 setelah perintah saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sudah populer ayat ini ya Pak? Karena dekat, masih baru di Al-Baqarah. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, katakan sesungguhnya aku ini, kata Allah, dekat. Jadi kalau Allah sudah memproklamirkan bahwa dirinya dekat, tinggal kita. Sudahkah kita merasa dekat? Ketika di masjid, ketika di luar masjid, ketika di pasar, ketika di tempat kerja, selalu diawasi oleh Allah. Sebenarnya banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah memperhatikan kita. An-Nisa ayat pertama, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Penghujung ayat, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Jadi tidak pernah ada detik, saat, hari, malam, siang tanpa pengawasan Allah. Ditatap oleh Allah. Maka dari itu kita harus merasa risih ketika melakukan pelanggaran. Usahakan taqarrub, dekatkan. Ketika membaca Al-Quran. Al-Quran itu kan kalam Allah.
Tadi kalau surat dari kekasih kenapa? Selalu dibaca. Ada WA dari siapa? Oh, dari kekasihnya atau dari istri gitu kan. Berita, kabar berita gembira kan selalu dibaca ya. Ini surat dari Allah, yaitu Al-Quran 30 juz, 6.000 lebih ayat, 114 surat. Baca. Tidak ada kalam yang tidak pernah jemu, tidak pernah bosan selain daripada kalam Al-Quran. Kalamullah Al-Munazzalu ala Muhammad Al-Muta'abbad bitilawati. Kalau nyanyian itu kan populernya paling berbulan-bulan ya Pak. Kecuali nyanyi-nyanyi Bang Haji Roma kali ya. Mengapa? Ya Pak. Ada lagu-lagu biasa kan, goyang dompet itu kan udah populer sekarang enggak kan, udah lewat lagi, udah jadul istilahnya. Tapi kalam Allah diulang-ulang. Ya Pak. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nikmat, apalagi penuh dengan penghayatan maknanya. Masya Allah. Ya, surat kan namanya suratul Fatihah. Ini surah Al-Fatihah. Suratul Baqarah. Ini surat Al-Baqarah. Surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah terus sampai An-Nas yang terakhir. Baca. Kalau kita galau, kalau bahasa muda sekarang itu kan, stres, baca Al-Quran. Atau dzikir. Karena dijamin oleh Allah barang siapa yang selalu mengingat Allah, hatinya akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengingat Allah, dengan selalu menyebut nama Allah, hatinya akan tenang. Ustadz, saya banyak berzikir tapi masih gelisah. Ya Bu, kok masih gelisah ya? Nah, ini persoalan Pak. Pasti ada yang kurang pas dalam berzikirnya. Boleh jadi zikirnya hanya lisan saja Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya malah di pasar. Bagaimana nih, belum ada baju baru buat lebaran gitu kan. Lisannya la ilaha illallah tapi hatinya di mall. Itu tidak akan menentamkan hati kalau zikirnya tidak bersinergi antara lisan dengan hatinya. Itu. Baca Al-Quran, baca tasbih, baca tahmid, ya, baca tahlil, bersinergi. Usahakan antara lisan dengan hatinya. La ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Itu makna letterleknya, makna hatnya. Makna yang paling utamanya, tidak ada kalimat yang lezat diucapkan selain kalimat Allah. Lezat itu Pak. Ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini pertolongan Allah. Maka panjatkan, perbanyak doa tadi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insyaallah kita akan mampu bisa selalu dekat dengan Allah. Tidak akan stres. Akan tercapai derajat takwa sesuai dengan tujuan ibadah, la'allakum tattaqun. Takwa itu dijaga oleh Allah.
Ya, kalau kita sudah menjaga syariat Islam, menjaga yang menjadi kewajiban kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, Allah jaga kita, Pak. Istri kita dijaga oleh Allah, anak kita dijaga oleh Allah, harta kita dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga Allah, maksudnya menjaga Allah, menjaga apa yang menjadi kewajiban kita. Itu yang pertama, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tazkiyatun nafs. Dalam rangka mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, usahakan bersihkan jiwanya. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak istighfar, Pak. Istighfar. Putar tasbihnya atau jari-jari tangannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan diurut kalau bisa. Ya Allah, banyak sekali pelanggaran mata saya. Keluar rumah, kadang-kadang melihat makhluk halus. Maaf, kadang-kadang wanita itu makhluk halus katanya, Pak. Belum mampu menjaga pandangan, ya Allah. Astagfirullah. Pendengaran, gitu kan? Kemudian ke bawah lisan, banyak kata-kata yang keluar sia-sia. Ngobrol banyak, ngaler, ngulon, ngidul, gitu kan, Pak? Melantur, padahal itu ucapan kurang berguna. Itu. Maka astagfirullah, bersihkan. Ya. Kenapa hati kita masih jauh kepada Allah? Boleh jadi masih banyak dosa di kalbu kita. Karena dosa itu bikin gelap hati. Satu kali dosa, satu titik dalam kalbu. 2 kali 2 titik. Semakin banyak dosa dilakukan, hitamlah kalbunya. Ini yang menjadi penyekat kita merasa jauh dengan Allah. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak amal soleh. Itu. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Wudu yang benar, Pak. Ya, wudu dari pertama menampung air ke 2 tangan, langsung disimpan di dahi, dikucurkan ke bawah. Niatkan, ya Allah, bersihkan dosa-dosa mata, dosa hidung, dosa lisan. Insya Allah bersama jatuhnya air, dosa-dosa mata, dosa-dosa lisan itu bersih. Alhamdulillah. Jadi sholat yang khusyuk itu diawali dari wudu yang benar, wudu yang khusyuk. Ya, karena apa? Bersih kalbunya. Karena Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 8 sampai dengan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh aku telah mengilhamkan kepada seseorang itu sisi-sisi keburukan, fujur, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi manusia itu diberikan 2 potensi, Pak. Setiap kita. Yang pertama, manusia berpeluang untuk melakukan kejahatan. Itu ada potensi itu. Yang kedua, manusia berpeluang untuk lurus, selalu ada pada jalan yang benar. Tinggal mana yang mau kita pilih. Jalan ke kanan, jalan ke surga. Ke kiri, jalan ke neraka. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung hamba Allah yang senantiasa membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi hamba Allah, manusia yang mengotori jiwanya dengan dosa. Jadi peluang itu ada pada diri kita. Jangan berikan kesempatan untuk dekat dengan kita, ya. Maka insya Allah kita selalu ada pada jalan yang benar. Setiap rakaat kita akan memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Tiap rakaat kita baca. Pasti, Pak, pasti. Semua yang hadir di sini pasti kita akan selalu lurus. Sekalipun ada khilaf, itu wajar manusia. Tapi sadar, sekecil apapun dosa yang kita lakukan,
sadar, akhirnya diakhiri dengan istighfar. Yang terakhir, mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, gemar hadir di masjid. Ya Pak? Semua ini mudah-mudahan insya Allah calon surga semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita berjumpa di sana bareng-bareng di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dunia ini sebentar Pak, mau kemana kita? Maka yang sebentar ini kita raih untuk meraih kehidupan yang abadi. Ya, apa artinya senyum sejenak kalau harus dibayar dengan tangis seumur hidup? Serta meminjam kata-kata Pak Jainuddin MZ Al-Maghfurlah. Apa artinya senyum sejenak, bahagia, harta melimpah ruah, fasilitas kekayaan banyak, tapi celaka nanti di akhirat abadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus sukses. Kesempatan hanya di dunia, di alam kubur sudah tidak bisa meraih lagi kebaikan. Maka raihlah, jangan sampai gagal kehidupan yang cuma satu kali ini. Gagal untuk selama-lamanya. Kalau sukses, sukses untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya hamba Allah, dan tidak mudah Pak untuk menjadi pemakmur masjid itu. Ya, tidak mudah. Bukan sembarangan orang maksudnya. Yang betah di masjid itu enggak sembarangan orang. Hanya hamba Allah yang beriman. Dan imannya sudah standar, meningkat gitu. Mana dalilnya? Bapak buka surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, masjid Allah, tempat rumah Allah. Masjid itu kan Baitullah, tempat turunnya rahmat Allah, tempat yang paling suci di dunia hanyalah masjid. Jadi hanya orang-orang yang senantiasa man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah yang memakmurkan masjid. Jadi yang tidak beriman atau imannya ada tapi tipis masih ogah ke masjid. Jadi tidak sembarangan Pak. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhir, yang ketiga mendirikan salat, yang keempat menunaikan zakat. Kemudian tidak ada yang ditakuti hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Maka hidayah itu harus selalu kita minta. Hidayah itu identik dengan iman. Al-imanu yazidu wa yankus. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya tuh turun, bahkan bisa hilang Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman bisa tambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yankusu bil maksiat. Iman bisa kurang, bahkan bisa hilang dengan melaksanakan pelanggaran kemaksiatan kepada Allah. Maka yang gemar ke masjid itu imannya meningkat. Boleh jadi iman kita baru 40%, 50%. Usahakan iman kita selalu meningkat dengan mengoptimalkan aktivitas ibadah kita kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Barangkali ada unek-unek baik yang disampaikan atau yang tidak atau yang belum,
Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak kita nanti tutup. Ada tidak Pak? Silahkan. Tidak ada ya? Enggak? Ya. Gimana Pak? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana perincian takwa? Sebagaimana tujuan ibadah? Semua ibadah itu tujuannya agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena takwa itu bisa diraih oleh siapapun. Oleh pejabat, oleh rakyat, oleh yang miskin, yang kaya, ya? Yang punya kedudukan, yang tidak punya kedudukan, yang muda, yang tua, bisa. Asal paham, asal bisa melaksanakannya. Karena yang paling dimuliakan oleh Allah kedudukannya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Siapapun dia. Sekalipun dia tukang, maaf sekali kerjaannya rendah, bawahan, gitu kan? Tetapi takwa kepada Allah itu lebih tinggi daripada jenderal, daripada presiden. Kedudukannya di hadapan Allah. Global takwa itu imtithalu awamirillah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Itu yang dituangkan dalam rukun Islam. Itu yang mampu. Syahadat bisa, salat bisa, zakat kalau memenuhi nisab. Kalau tidak enggak diwajibkan. Ya Pak, belum punya emas 85 gram belum wajib zakat. Baru punya 50 gram, baru punya 40 gram belum wajib zakat. Baru punya kambing 10 belum. Ya. Kalau sudah sampai nisabnya baru wajib zakat. Kalau saum pasti yang sehat diwajibkan. Yang sakit boleh untuk tidak saum tapi dibayar nanti. Haji apalagi yang mampu. Yang tidak mampu ada amalan-amalan yang bisa mengimbangi haji. Termasuk Bapak ini. Pada sholat subuh duduk zikir, mendengarkan tausiah sambil terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti ibadah haji sempurna kata Nabi. Yang disebut dengan sholat syuruk, awal waktu duha. Jadi secara global makna takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Makna letaknya al-wiqayah, menjaga diri. Al-wiqayah itu. Dijaga apa yang menjadi kewajiban kita. Itu. Ya, dijaga. Bagaimana caranya? Ya itu tadi. Ini pentingnya ta'lim. Ini utamanya nuntut ilmu itu luar biasa pahalanya, karena sebelum nuntut ilmu boleh jadi bapak membiarkan putri yang sudah dewasa belum mampu menutup auratnya dibiarkan, ya Pak. Tapi kalau sudah taklim bahwa menutup aurat itu wajib, hukumnya perintah Allah, dosa kalau terbuka. Pentingnya taklim. Ya, hal-hal yang sebelum tahu dimaafkan oleh Allah. Setelah tahu baru dilaksanakan. Jadi bapak, ibu kalau punya anak perempuan sudah baligh, ya, kemudian dibiarkan oleh bapak tidak menutup aurat, bagian dosanya Pak. Bagian dosanya. Maka dari itu Allah mengingatkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, jaga, pelihara dirimu dulu kita jaga. Wa ahlikum, jaga istri, jaga anak, tetangga dan semuanya. Sampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu. Saling menasihati. Ya, itu Pak Haji, ya. Global takwa. Artinya terus kita berusaha. Dengan tentu harus menambah ilmu, Pak. Ya. Tidak cukup kita melaksanakan itu kalau ilmunya tidak tambah. Seperti sholat tadi kan khusyuk, bagaimana cara trik-trik agar sholat bisa khusyuk itu kan ada langkah-langkah. Khusyuk sholat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada prosesnya.
Di antaranya pandangan ke tempat sujud, bacaannya tertib, gitu ya? Khusyuk dalam bacaannya, khusyuk dalam gerakannya, ada tumakninah. Kemudian apa yang kita baca dalam sholat dipahami maknanya. Itu di antaranya. Ada usaha kita ke arah sana. Maka insya Allah ibadah itu akan sempurna manakala ilmunya memadai. Ada ibu-ibu atau yang lainnya? Silakan, Pak. Bacaan surah terlalu cepat itu gimana? Ya. Baik. Bacaan surah terlalu cepat itu bagaimana? Bacaan yang lafadznya hurufnya tidak jelas. Boleh Al-Fatihah satu napas asal jelas. Wasol namanya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau kalau napasnya cukup. Tapi kali nak ngambil napas di perjalanan, beda lagi bahasanya. Ya, boleh tapi tidak nyunnah gitu. Ya, dijadikan 3 napas kayak boleh ya, gitu agar enggak terlalu kecepatan. Boleh. Jadi yang dimaksud jangan terburu-buru itu lafadznya bacanya tuh jelas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kecepatan enggak? Kurang. Ya, mau kemana sih Pak? Ya, itu. Maka kalau sudah Bapak taqarrub kepada Allah, nikmat berdiri berlama-lamanya itu, Pak. Ya. Bayangkan baca Al-Qur'an di luar salat itu kan bukan per kalimat tapi per huruf. Satu huruf diberikan satu kebaikan dilipatkan jadi 10. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan 700 kali lipat pahalanya. Di dalam salat lebih lagi. Alhamdulillah itu Pak. Maka Nabi itu kan oleh Siti Aisyah istrinya, ya Rasul, kan dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, gitu kan? Dan tidak pernah melaksanakan dosa kok, sampai paha Nabi itu bengkak Pak. Bitulil muksi, lamanya berdiri sholat Nabi. Tapi dalam salat sunnah, ya, bukan jadi imam. Imam itu harus tahu kondisi makmum. Ada sepuh, ada yang sakit, ada yang punya hajat, ya, kondisikan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu cepat. Itu pandai keadaan imam, ya, itu. Dalam salat sendiri Nabi berjam-jam Pak berdiri dalam salatnya. Mudah-mudahan tentu ini tidak semudah tadi. Berusaha pelan-pelan. Yang penting ada peningkatan. Ya Pak, coba kita laksanakan agar kita dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik. Insya Allah. Sehingga kita tercapai merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Iman gitu dikatakan yang manis itu kan sirup ya Pak. Es cendol, es campur. Kok iman dikatakan manis? Artinya bahasa kinayah. Nikmat Pak ibadah itu. Nikmat ketika baca Al-Qur'annya, seneng gitu. Plong hatinya. Nikmat ketika istighfar, ketika sholawat, ketika berzikir. Itu tanda sudah tercapai manisnya iman. Syaratnya apa? Hanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Cinta terhadap orang lain yang pernah dia kenal, cintanya karena Allah, bencinya juga karena Allah. Dia sayang sama teman karena sering ke masjid berjamaah, gitu kan? Aku benci perbuatan tapi bukan orangnya, sikapnya karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Ya, tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah
agar kita senantiasa diberikan kesehatan fisik kita, dibersihkan jiwa kita, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini segala doa kita dikabulkan oleh Allah, iman kita meningkat dan keimanan kita sempurna, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Rabbana ighfir lana dhunubana wa limasyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para jemaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.